Mungkin juga kita di kampung ini mungkin kalau mau bilang lari ke tradisi juga mungkin salah ya Pak Pastor ya. Tapi memang itu tadi tradisi, Pak Pastor. hati-hati, engkau jangan menyamakan pergi ke dukun sama dengan tradisi, oke? Tidak maksudnya begini loh. Maka hati-hati dengan menggunakan kata tradisi, Sandro. Hati-hati. Engkau dengar baik-baik. Hati-hati dengan menggunakan kata tradisi, karena banyak tradisi dari kebudayaan kita baik kok. Siap Pak Pastor, siap. Ya siap Pak Pastor, siap. Itu memang kita di kampung ini kan kebanyakan begitu jadi Bapak Pastor. Makanya dari kemarin juga kan saya mau naik untuk mau tanyakan hal itu, karena kebanyakan kita di kampung itu kan sedikit-sedikit harus lari ke situ, harus cari orang ini, dalam arti ini orang ini kayak tidak percaya kuasa Tuhan begitu. Tapi dari sisi lain juga Bapak Pastor untuk menebalkan saya supaya tidak ada keyakinan tidak percaya begitu, karena itu tadi butuh itulah, butuh ini, dah harus selesaikan inilah itu Pak. Ini Kamu memang kalau kalau bisa sakit melihat pergi ke dokter. iya Kalau itu tadi tidak temukan itu, pergi suruh minta pastor doakan. siap Bapak Pastor, siap. Cari dukun yang doakan. Setelah itu ke Siap mencoba susu dengan air sirip pinang di kau muka lagi. Aduh. Baik di sikat terima kasih banyak, sikat Pak. gigi ini sudah kunyah sirip pinang baru pastor di kau muka lagi. Apa semua? Saya juga kembali berpikir begini bos, jangan sampai ini orang ini dia mau makan ayam, dia suruh kita membawa ayam supaya bisa dia makan ayam, karena ada ini kayak harus minta ayam ke dokter, apa. terus selesai itu. Siap Bapak Pastor, siap. Terima kasih banyak Bapak. Dibawa moke lagi, sopi lagi. Bawa sopi satu botol apa nah. Dukun Terima kasih banyak Bapak Pastor. Ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak Pastor. Mungkin yang lain bisa naik, izin turun ya Bapak Pastor ya. Terima kasih banyak Bapak Pastor. Salam untuk semua. Sandro, kalau orang sakit suruh dia ke dokter, jangan ke dukun. Siap Bapak Pastor, siap. Oke, teman-teman yang lain, lagi 15 menit. Mana dukunnya nggak pernah gosok gigi? Tergantung imanmu lah. Iman maksudnya apa itu? Tidak ada dalam kitab suci bilang pergi dukun. Orang itu bawa orang sakit ke Yesus. Ya, tapi di kampung begitu banyak Romo, kolesterol bawa ke dukun, memang rusak kan. Setelah disuruh bunuh babi lagi makan sama-sama lagi, bukan dengan kolesterol sembuh tapi tambah. Ada yang tanya, Pastor saya mau masuk Katolik, apa saja yang harus dipelajari? Engkau pergi ke Proki dulu untuk di sana konsolidasi. Engkau tanya kriteria apa yang harus dilakukan. Nanti carilah gereja Katolik terdekat dari rumahmu untuk tanya itu, oke? Pasti akan dijelaskan semua oleh para katekis atau sekretaris paroki atau romo. Nanti apa yang harus, langkah-langkah apa yang harus kamu buat. Tidak mudah jadi Katolik ya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak, Pater? Kalau nggak ada, saya tanya deh, iseng. Ada lagi 10 menit ini ya teman-teman. Besok ada Zoom jadi belum selesaikan bahan, tapi tanya saja. Ya udah, kalau nggak ada yang nanya, saya nanya deh. Kan tadi saya mau menambahkan sedikit ya, Pater, dari yang dibawa itu tadi ya. Golongan Paulus dan golongan Apolos. Jadi ini memang yang saya temukan ya, Pater ya, teman-teman ya. Ayat ini tuh ayat favorit yang suka digunakan untuk kita nih. Jadi ketika kita misalnya kita bawa kita punya ajaran doktrin gereja ya, maka mereka akan mengatakan jangan begitu. Lihat itu nggak ada golongan Paulus, nggak ada golongan Apolos. Jadi nggak usah bawa-bawa gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Protestan. Kita ini semua satu dalam Kristus ya. Nah, narasi ini tuh sering dibawa, jadi hati-hati.
Nah, yang mau saya tanyakan gini, Pater. Kalau memang mereka mengklaim ya, atau teman-teman di luar dari gereja Katolik gitu ya, Pater. Kita ini sama-sama di dalam Kristus ya. Pertanyaan saya, sebenarnya bagaimana sih kita tuh bisa sampai kepada Kristus, Pater? Oke, Karena ada kalau satu. kalau Saya bisa mengerti. Ada satu situasi di mana Yohanes menegur orang yang menyembuhkan orang, mengusir setan atas nama Yesus. Nanti kita lihat reaksi dari Yesus. Oke. Berarti bantu dulu Markus 9 ayat 28 kalau tidak salah. Ketika Yohanes menegur, Ya, saya putar aja. Udah, sorry. ya, 928. 928. Bukan 38 Patar yang kata Yohanes itu. ya 38. Ya. 38 Kata apa? Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Jangan kamu cegah dia. Tidak ada seorang pun yang menggunakan nama untuk mengusir setan pada saat yang sama mengumpat aku. Masih aku. Di ayat 40 sudah masuk ke dalam komunio, persekutuan. Ayat 40-nya. Yang ayat 40 ini yang tidak dibaca oleh Protestan. Ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Berarti barang siapa tidak melawan kita, ada di pihak kita. Kata ada ini penting. Di situ Yesus bilang kita, persekutuan Yesus dan apostolik. Kalau tidak ada di dalam persekutuan itu artinya melawan kita. Contoh, katakan satu Protestan yang tidak pernah melawan gereja Katolik. Gabriel. Satu Tidak Protestan ada, yang karena tidak memang pernah mereka protes terhadap doktrin Katolik. Mana? Tidak ada, Pater. Tidak Berarti ada. tidak ada di pihak kita, artinya tidak ada dalam komuni apostolik. Yesus sudah masuk ke dalam persekutuan itu ketika dia mengatakan barang siapa yang tidak melawan kita ada bersama dengan kita. Itu yang dimaksudkan di situ. Berarti kalau mereka tidak ada bersama dengan kita, dan indikasi yang paling aman yang kita lihat adalah selalu protes. Makanya saya bilang Protestan tidak punya doktrin. Yang mereka punya adalah protes terhadap doktrinnya Katolik. Mantap, Pater. Sip. Bisa mengerti, Gabriel? Yesus sendiri pakai menggunakan kata orang ketiga jamak, orang pertama jamak, kita. Masuk ke dalam persekutuan itu. Kenapa? Karena yang pertama, karena gereja adalah didirikan dari dasar apostolik, maka di situ gereja adalah Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Kepenuhan dari seluruh. Masuk ke dalam persekutuan itu yang menjadi kepenuhan dari seluruh. Golongan Kefas, Apolos, dan Paulus itu tidak ya itu bukan denominasi. Gabriel ketika Paulus bilang Apolos, Paulus dan Kefas, dia omong tentang denominasi? Tidak, Pater. Itu
yang dimaksudkan di situ. Jangan kau gunakan. Tidak usah bertengkar. Kristus yang sama, Kristus yang mana? Kristus yang sama yang bilang satunya Ekaristi sebagai benar, yang satu Kristus yang sama bilang tidak, itu simbol. Kristus yang satu bilang terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Ya, Kristus yang sama bilang tidak, kau mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Kristus yang sama bilang, Petrus, gembala saya dirikan gereja bukan di atas Petrus. Saya tidak pernah beri kunjunganku. Jadi lucu. Jadi Kristus tapi yang di ayat kitab suci bilang, tapi itu yang tidak ada dalam kitab suci. Gabriel, Kristus yang bilang tidak dalam kitab suci itu, Kristus bilang begini, itu simbolku. Tetapi Kristus yang ada di dalam kitab suci bilang, benar-benar tubuhku. Jadi Kristus yang mana yang mereka ikut? Oh, ternyata yang bukan ada dalam kitab suci. Jadi sola Skritura dengan sendirinya gagal. Yang diajarkan bukan Kristus yang ada di dalam kitab suci. Yang Kristus yang ada di kepalanya para pendeta. Itu yang diajarkan. Bukan di dalam kitab suci. Protestan, kembalilah kepada kitab suci. Kalian yang keluar-keluar, back to Bible, back to Bible. Kenapa kalian tidak kembali kepada kitab suci? Kalian butuh Katolik, pemilik kitab suci. Rasa malu, gunakanlah itu dengan rasa syukur bahwa kalian pernah dan selalu terima, selalu dalam sejarah kitab suci dari gereja Katolik. Pater, saya boleh ambil posisi sedikit kontra nggak? Posisi kontra sebagai lagi 4 saya menit. memposisikan Lagi 4 menit. diri Kalau saya ada hubungannya, Pater, karena lagi begini, 4 ini kalau juga jangan sisakan waktu. Lagi 4 menit. Saya 4 menit saya tutup. ya, jadi saya temukan juga begini ya, Pater. Pernyataan dari teman-teman kita sesama Katolik berkata begini, kurang lebih ya, Pater. Lihat, itu juga kan pendeta-pendeta mereka bisa nyembuhin orang loh. Buktinya saya didoakan dia bisa sembuh loh. Berarti Allah juga bekerja pada dia. Berarti nggak ada masalah dong kalau saya juga masuk ke gereja di sana. Karena Roh Kudus juga ada di sana. Bagaimana sikap kita menanggapi hal ini, Pater? Matius 24 ayat 23 sampai 25. Siapakah mereka yang buat mujizat sembuh-sembuh itu? Yesus sudah antisipasi. Katolik dengar baik-baik ayat ini. Kristus yang lain, Catat teman-teman ya. nabi-nabi palsu yang buat itu tuh. Ya, dicatat aja teman-teman ya. Matius 24, 23 sampai 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Matius 7 ayat 15. Siapakah mereka? Dan mereka buat apa? Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, serigala yang buas. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia buat apa? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka ini Karena dari siapa? Ayat, hadapanku, ya, mereka ini siapa? Ayat 15 tadi. Mereka ini nabi-nabi siapa? palsu. Nabi-nabi palsu itu teriak 21 ayat 21-nya.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapakku? Apa kehendak Allah? Yohanes 17 ayat 21. Apa kehendak Allah? Mereka yang melakukan kehendak Allah, itulah mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Matius 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya lanjut. Dunia, ya, di dalam Engkau, agar mereka juga percaya di dalam kita, dan supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Gabriel, pergilah ke nabi palsu, pergi ke guru palsu, pergilah ke Kristus palsu. Tapi ingat hari penghakiman. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah menyembuhkan, mengusir setan. Yesus bilang, hanyalah daripadaku. Saya tidak kenal kau. Karena apa? Karena kau tidak pernah ada di samping gereja. Apa? Yang saya dirikan kamu tidak pakai, kamu pakai yang didirikan oleh manusia. Pater boleh saya minta penegasan sedikit aja lagi, Pater? Soal yang tadi. Lagi 1 menit. Iya, Pater. Bahwa firman Tuhan yang bilang itu, kalau dia tidak berpihak kepada kita, berarti dia tidak ada dengan kita. Itu artinya adalah kalau tidak melawan Pater. kita. Kalau tidak melawan kita. Ya. Yang menerima kamu menerima saya. Yang menolak kamu menolak. Jelas Yesus bilang begitu. Terima kasih. Barang siapa menerima kalian, menerima aku. Barang siapa menolak kalian, menolak aku. Ya. Kalau dia beri kuasa, Mengaitkan itu yang menyembuhkan, berarti ada di pihak kita. Ah, itu Pater. Weh Pater, terima kasih banyak. Sip, Romo Cafe. Mantap. engkau mau menyembuhkan, engkau ada di dalam gerejanya dulu. Itu. Makanya Katolik tidak mudah menerima wahyu pribadi dari siapapun. Sip. Yesus bilang, bukan soal pakai namanya Yesus. Di situ sangat jelas. Yang pertama di ayat kita yang tidak memprotes kita ada di pihak kita. Ya, kita. Yang Rasul ada yang menggunakan nama Yesus dan Paulus untuk mengusir roh jahat. Roh jahat ini menaiki mereka. Apa nama bahasa Indonesia itu? Mulai dari ayat 13. Ada yang pakai nama Yesus. Skewa ya berarti ya. Bukan merasuki, mengapa nanti pakai. Oke. Kisah Rasul 19:13. Menggagah. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan ruh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Lanjut. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh-roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan
mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hati-hati yang benar-benar suka buat sembuh-sembuhkan orang tuh. Jangan sampai roh jahat balik lagi dan kesetelanjang dan menggagahi kalian dan kalian lagi telanjang. Hati-hati oh. Jangan manggil nama Yesus punya tuh. Jangan sampai dia menggagahi dan kalian lari telanjang. Hati-hati. Jangan pakai nama Yesus tuh sembarang-sembarang suka-suka. Imam Yahudi loh. 7 orang. Jangan sampai nanti digagahi dan lari telanjang, luka-luka lagi. Ya, udah jam 11 Pater, mungkin bisa istirahat lah, nggak apa-apa. Oke, karena besok ada Zoom. Jadi jangan marah ya teman-teman. Jadi besok omong tentang kultus, tentang ibadah, tentang ekaristi. Kita tuh terima dari siapa? Sangat jelas perjanjian baru diambil dari perjanjian lama. Tapi Protestan punya ini perjanjian yang mana? Karena itu mereka tidak tahu di mana ada perjanjian bahwa di dalam sebuah kultus ibadah itu harus teriak-teriak, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Di mana? Ibadah itu menurut konsep teologis biblis harus ada unsur apa saja. Oh, ambilnya dari mana? Oh, dari Abraham, dari Musa, kitab Keluaran dan lain sebagainya. Tapi yang Protestan punya ambil dari kitab apa? Dari kitab apa? Jam 7.30 waktu Indonesia Barat besok. Sebentar malam ya. Jadi Protestan punya ibadah itu ambil dari ritus yang mana? Dari kebiasaan biblis yang mana? Ini jadi persoalan besar. Mereka bilang sola scriptura tapi tidak ada pendasaran biblis untuk ibadah mereka. Kalau ibadah Katolik punya pendasaran biblis dan punya kaitan dengan ibadah dari kitab suci perjanjian lama orang Yahudi. Tapi Protestan punya ambil dari kitab apa saya tidak tahu. Lihat di saya punya video juga ada di video yang terakhir tentang Zoom, di kolom bawahnya ada link dan ID-nya. Omong besok tentang ibadah yang sesungguhnya. Ritus yang sesungguhnya. Mari kita Peter, susunnya itu kan begini. Cek saya selesaikan dulu. Jadi lihat besok lihat itu kitab suci. Oh, ternyata ekaristi kita punya itu seperti ini. Oh, anak domba yang mereka makan darah. Oh, roti tak beragi. Oh, kalau orang Yahudi punya Paskah makan daging, makan anak domba, daging anak domba dan roti tak beragi. Oh, di dalam perjanjian baru dalam ibadah yang diajarkan Yesus itu mengambil roti dan mengatakan inilah dagingku. Oh, inilah tubuhku. Oh, di situ ada namanya infusi dari asimo atau roti tak beragi dan daging di dalam Paskah Yahudi. Di Yesus bilang ambil roti dan mengatakan inilah dagingku, inilah tubuhku. Ibadah orang Yahudi harus makan benar-benar daging. Tapi anak domba punya dan roti tak beragi. Ibadah Katolik harus makan apa? Orang Yahudi merayakan Paskah dengan makan korban Paskah. Siapakah korban Paskah di dalam perjanjian baru menurut Korintus? Yesus adalah korban Paskah. Seperti orang Yahudi makan sungguh-sungguh korban Paskah, maka Yesus adalah korban Paskah. Kita harus makan sungguh-sungguh Yesus. Maka dia bilang, dagingku adalah benar-benar makanan. Itu nanti kita akan lihat sebentar malam. Oke.